Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali bersama Ibu Nurhani dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada materi pertemuan kita kali ini, hidup damai dengan akhlak terpuji, yaitu materi sabar. Kompetensi dasar 3.2 memahami makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 serta hadis terkait tentang sabar. Yang kedua, menyajikan keterkaitan sabar dengan pesan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Adapun indikator pencapaian kompetensi dapat menjelaskan pengertian sabar. Yang kedua, dapat menjelaskan makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 serta hadis terkait tentang sabar. Yang ketiga, dapat mengemukakan contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Baik, mari kita lihat pengertian sabar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ya, kalian pasti sudah sering mendengar kata sabar. Apa itu sabar? Ya, mari kita lihat pengertian sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Artinya bahwa sabar itu bukan hanya diam. Ya, misalnya ada temannya yang mengolok-ngolok, kemudian ada temannya yang memukul, diam saja di tempat. Ya, itu bukan sabar, tetapi sabar adalah menahan diri. Ya, ketika kita mampu untuk marah, tetapi kita tahan untuk tidak marah. Ketika kita mampu untuk memukul orang, kita bersabar untuk tidak memukul orang lain, kecuali untuk membela diri. Ya, di sisi Allah, bersikap sabar itu sangat mulia. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, selain di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun dijelaskan tentang pentingnya bersikap sabar. Hadis Rasulullah SAW, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'minina inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathum saraun syukrun fakana khairal lahu wa in asabathu dara'un sabrun fakana khairal lahu. Artinya, dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang yang mukmin itu. Ya, sesungguhnya keadaan itu merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang demikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapat kelapangan hidup, lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.
Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita lihat makna Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, seorang muslim mesti sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar dalam hal ini adalah kita sabar menjalankan perintah Allah. Misalnya sabar mengerjakan sholat, ya. Kemudian sabar melaksanakan puasa, ya, sabar berbagi, sabar bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian sabar dalam untuk menghindari perilaku maksiat. Contohnya apa? Ya, sabar tidak ikut-ikut orang mabuk-mabukan misalnya, sabar tidak ikut orang menipu orang lain, sabar untuk tidak berbohong, sabar untuk tidak durhaka kepada orang tua, ya, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Ya, ketika kita menghadapi musibah, ya, salah satu yang diajarkan Rasulullah adalah mengucapkan lafaz innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita mendapat musibah, bukan hanya ketika ada orang meninggal, kemudian kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tetapi apapun musibah yang kita hadapi, baik itu besar maupun kecil, semua kita harus sabar menerimanya. Ya, jangan sampai ada kata hujatan atau makian atau umpatan yang keluar dari dalam diri kita. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi ketika sabar itu sudah dibatasi, maka kita belum dikatakan orang bersabar. Ya, selanjutnya kita lihat makna hadis tentang sabar. Yang pertama, apa yang didapatkan ketika kita bersabar, yaitu orang yang bersabar dapat melembutkan hati seseorang. Kenapa dikatakan melembutkan hati? Karena dia akan selalu menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi bersabar itu bukan berarti diam ketika kita dihina, diam ketika kita dipukul, ya. Tetapi sabar di sini adalah ketika kita marah, kita bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan kepada orang lain. Ya, seperti sekarang ya, contohnya banyak maki-makian di sosial media. Walaupun tidak kita bertemu dengan orang, ya kita bersabar menahan diri ketika kita melihat ucapan atau kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian menjadi pribadi yang baik yang selalu merasa beruntung. Ya. Kalau orang bersabar akan selalu merasa bersyukur kepada Allah, selalu beruntung, ya, selalu merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, sekarang kita lihat contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Misalnya sekarang bulan Ramadan, walaupun panas-panas, kita bersabar menahan haus dan lapar, walaupun di sekeliling kita ada orang yang tidak berpuasa. Sabar menahan marah, ya, kemudian ya sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ke sekolah, ya kalian sekarang lagi diuji oleh Allah untuk bersabar sekolah dari rumah, ya, menerima pelajaran dari rumah. Kemudian harus online, ya, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kalian juga tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Ya, kemudian sabar dalam menghindari perilaku maksiat. Ya, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di sekolah contohnya adalah menjalankan tata tertib yang sudah diterapkan oleh sekolah. Tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contohnya apa? Yang paling banyak, misalnya yang putra disuruh masukkan baju, ya
ternyata dikeluarkan. Yang putri disuruh diaturan mengenakan kaos kaki, tapi kadang lupa pakai kaos kaki. Tidak pakai dalaman jilbab sehingga apa? Rambutnya terlihat. Ya, demikian materi kita berkaitan dengan sabar. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan optimis.